Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Farjana Sport. Saya menghimbau kepada teman-teman semua dun sanak sadonyo dan semua warga Indonesia jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farjana Sport. Semoga yang sudah subscribe dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Manajemen Semen Padang FC telah mengambil langkah tegas dan strategis dengan menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kompensasi kepada 4 mantan pemain asing, yaitu Kenneth Nwoke, Bruno Diba, Jan Carlos Vargas, dan Ryohei Michibuchi. Keempat pemain ini sebelumnya menjadi bagian penting dalam skuad Semen Padang FC. Namun pada musim lalu, kontrak mereka diputus secara sepihak oleh klub, sehingga memunculkan tuntutan kompensasi yang diajukan kepada FIFA. Persoalan yang berawal dari pemutusan kontrak sepihak ini berujung pada pemberian sanksi oleh FIFA berupa larangan pendaftaran pemain baru kepada Semen Padang FC yang secara langsung membatasi kemampuan klub untuk memperkuat tim jelang kompetisi BRI Super League 2025-2026. Sanksi tersebut menjadi penghalang besar bagi klub, mengingat kompetisi liga yang semakin ketat dan kebutuhan untuk merombak maupun menambah skuad agar mampu bersaing secara optimal. Konfirmasi pelunasan kewajiban kompensasi ini disampaikan secara resmi oleh penasihat klub, Andre Rosiade, melalui media sosial pribadinya pada tanggal 2 Agustus 2025. Dalam pengumuman tersebut, Andre jelaskan bahwa pembayaran kompensasi kepada seluruh mantan pemain sudah terlunasi pada Jumat sebelumnya, dan pihak klub telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada FIFA sebagai bukti penyelesaian kewajiban. Langkah ini diharapkan menjadi syarat utama agar FIFA mencabut sanksi larangan transfer yang telah membelenggu klub. Andre juga mengungkapkan optimisme bahwa pencabutan sanksi ini bisa terjadi dalam waktu dekat, paling lambat pada hari Senin atau Selasa pekan tersebut, sehingga Semen Padang FC bisa segera mengurus pendaftaran para pemain baru ke PT Liga Indonesia Baru atau LIB dan tampil kompetitif dalam liga musim depan. Sebelumnya, CEO Semen Padang FC, Win Bernardinho, juga telah menegaskan komitmen penuh manajemen dalam menyelesaikan tunggakan kompensasi. Pada bulan Juli 2025, Win menjelaskan bahwa proses pelunasan sempat tertunda karena menunggu pencairan dana dari sponsor utama klub, yang menggambarkan permasalahan keuangan dan likuiditas yang pernah dihadapi manajemen. Namun, komitmen tersebut tidak goyah dan menjadi prioritas utama demi kelangsungan klub di kompetisi nasional yang bergengsi. Win juga menyatakan bahwa selain pelunasan kompensasi, pihak manajemen tengah secara simultan menyiapkan berkas-berkas administratif yang diwajibkan, mulai dari pengurusan keimigrasian pemain asing hingga perizinan dari Dinas Ketenagakerjaan, memastikan bahwa seluruh proses pendaftaran dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan profesionalitas dan keseriusan klub dalam mematuhi aturan serta menghindari permasalahan hukum atau administratif di kemudian hari. Penting untuk diketahui bahwa kasus semacam ini bukan hal yang langka di sepak bola Indonesia. Berdasarkan data resmi dari FIFA, Semen Padang FC merupakan salah satu dari 6 klub Indonesia yang menerima sanksi larangan transfer pada periode yang sama, bersama Persiwa Wamena, PSM Makassar, Sada Sumber FC, Kalteng Putra FC, dan PSIS Semarang, masing-masing karena pelanggaran serupa terkait ketidakmampuan menyelesaikan kompensasi kepada pemain asing. Hal ini mencerminkan perlunya perbaikan manajemen keuangan dan kepatuhan hukum dalam lingkup klub sepak bola Indonesia. Tindakan proaktif yang diambil Semen Padang FC menjadi contoh bagaimana klub harus bertanggung jawab, cepat mengambil keputusan untuk menyelesaikan kewajiban, demi menghindari konsekuensi lebih besar yang bisa merugikan reputasi dan performa klub secara keseluruhan. Penyelesaian kewajiban kompensasi dan proses administrasi yang sedang berjalan tidak hanya memulihkan hubungan profesional antara Semen Padang FC dengan FIFA, tetapi juga memperkuat reputasi klub sebagai institusi yang bertanggung jawab dan patuh pada aturan. Manajemen klub menunjukkan sikap dewasa dan responsif dalam menghadapi krisis yang sempat mengganggu kelangsungan operasional klub, sekaligus menjadi cermin bagi klub-klub lainnya di tanah air untuk selalu menjaga komitmen terhadap pemain dan regulasi internasional agar tidak terjerat dalam masalah sanksi yang merugikan. Semoga dengan capaian ini, Semen Padang FC dapat melangkah ke depan dengan lebih percaya diri dan fokus penuh dalam mencapai target-target kompetitif dan membanggakan komunitas serta pendukung City yang selama ini memberikan dukungan yang tak terputus. Musim ini memang semakin sengit dan seru untuk disimak.
Bukan hanya dari segi persaingan di lapangan, tapi juga dari sisi nilai pasar skuad yang mencerminkan betapa mahal dan mewahnya komposisi pemain yang dimiliki klub-klub papan atas. Ini menjadi tolak ukur berapa besar investasi dan ambisi tiap klub dalam meraih prestasi tertinggi. Inilah 7 klub beres Super League dengan nilai skuad fantastis musim 2025-2026. Di posisi ketujuh, ada Malut United dengan nilai pasar total sekitar 76 miliar rupiah. Mungkin bagi sebagian dari sobat olahraga, Malut United masih terdengar cukup baru di permukaan kompetisi nasional. Tapi jangan salah, klub ini sedang menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Mereka mengandalkan strategi pembinaan pemain muda dan juga investasi yang cukup serius dalam membangun tim yang kompetitif. Nilai pasar sebesar ini tentu mencerminkan potensi besar dan ambisi klub untuk terus meroket di masa depan. Selanjutnya di posisi ke-6, ada PSM Yogyakarta dengan harga pasar 76 miliar rupiah. PSIM merupakan salah satu klub legendaris yang punya sejarah panjang dalam sepak bola Indonesia. Kota Yogyakarta sebagai basisnya juga dikenal memiliki supporter yang sangat fanatik dan loyal. Nilai pasar pemain mereka meningkat signifikan berkat pola pengembangan pemain yang konsisten serta rekrutmen yang tepat sasaran. PSIM terus membuktikan diri sebagai klub yang gak sekedar berkarakter, tapi juga punya potensi bersaing di level yang lebih tinggi. Di urutan kelima, kita menemukan Persija Jakarta, sang macan Kemayoran dengan harga pasar senilai 77 miliar rupiah. Persija Jakarta selalu jadi sorotan karena sejarahnya yang gemilang dan statusnya sebagai salah satu klub besar di Indonesia. Persija Jakarta juga dikenal sebagai klub yang rutin melakukan pembenahan skuad dengan cara berani merekrut pemain bintang lokal dan asing yang mampu menaikkan kualitas tim. Nilai pasar mereka yang tinggi adalah bukti kalau Persija Jakarta terus berusaha menjaga tradisi juara dan meningkatkan daya saing di liga. Di posisi keempat, ada Bayangkara FC dengan nilai pasar sekitar 81 miliar rupiah. Bayangkara punya reputasi sebagai tim yang sangat disiplin dan solid dalam hal permainan. Investasi pada pemain berbakat dan pelatih berpengalaman menjadi kunci utama yang membuat harga pasar skuad mereka terus naik. Bayangkara adalah contoh klub yang mengutamakan kestabilan dan kualitas pemain sebagai fondasi kemenangan. Di posisi ketiga, ada PSM Makassar dengan harga pasar pemain mencapai 87 miliar rupiah. PSM adalah klub tertua di Indonesia dengan sejarah yang sangat kaya dan prestasi membanggakan. Mereka dikenal punya basis supporter yang sangat besar dan loyal, serta didukung manajemen yang serius dalam memperkuat tim. Kompetisi dan transfer pemain di PSM cukup aktif, sehingga mereka berhasil menambah nilai pasar tim secara signifikan. Selain itu, PSM sering menjadi tempat lahirnya bakat-bakat hebat yang kemudian bersinar di level nasional maupun internasional. Di posisi kedua, Persib Bandung dengan nilai pasar sekitar 92 miliar rupiah. Persib yang biasa dijuluki Maung Bandung adalah salah satu raksasa sepak bola Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan prestasi gemilang. Klub ini tak pernah lelah mengembangkan skuadnya melalui pembinaan pemain muda dan rekrutmen pemain berkualitas, termasuk pemain asing. Nomor 1, Dewa United dengan harga pasar sebesar 94 miliar rupiah. Kenaikan nilai pasar Dewa United ini cukup fenomenal, mengingat klub ini masih relatif mudah dibandingkan klub legendaris seperti Persija atau Persib Bandung. Namun, investasi besar dan strategi perekrutan pemain yang jitu telah membawa klub ini menjadi kekuatan besar dalam sepak bola Indonesia. Mereka menyusun skuad yang tidak hanya berbakat, tetapi juga punya fisik dan mental juara yang kuat. Dewa United membuktikan bahwa dengan perencanaan matang dan dukungan keuangan yang tepat, klub bisa cepat naik kelas dan benar-benar diperuntukkan di kancah sepak bola Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.